Tutorial kuliah metode penelitian hukum. Topik pertama dari 30 topik. Kriteria dan proses pencarian kebenaran dalam penelitian. Disediakan oleh Global Tutorial. Ilmu hukum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya, mempunyai metode pencarian kebenaran yang sesuai dengan konsep hukum yang dipilih sebagai acuan penelitian. Pengkajian terhadap hukum yang dikonsepkan sebagai doktrin diwadahi dalam tipologi penelitian hukum doktrinal, normatif. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian hukum seperti doktrin hukum alam kaum filosof, doktrin positivis para juris legis, doktrin sejarah, dan doktrin realisme fungsional kaum realis. Pengkajian terhadap hukum yang dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan diwadahi dalam tipologi penelitian hukum non-doktrinal, sosiologis atau empiris. Dalam penelitian hukum non-doktrinal, dari segi substansinya hukum terlihat sebagai kekuatan sosial empiris, yang bisa efektif atau tidak efektif dalam mempola perilaku aktual warga masyarakat. Sedangkan dari segi strukturnya, hukum terlihat sebagai institusi peradilan yang kerjanya mencoba mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawab mengenai suatu masalah. Dengan demikian, apa yang disebut metode penelitian itu pada asasnya merupakan metode, atau cara atau prosedur, yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawaban yang boleh dipandang benar, dalam arti true, bukan atau tidak selalu dalam arti right atau just, guna menjawab masalah tertentu itu. Kriteria kebenaran. Menurut Louis O. Katzoff, ukuran kebenaran terletak pada metode-metode untuk memperoleh pengetahuan. Secara singkat dapat digambarkan, bagi penganut skeptisisme menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada satupun ukuran tentang kebenaran, sedangkan penganut dogmatisme berpendirian sama gigihnya dengan menyatakan bahwa ukuran yang dipunyainya merupakan ukuran yang dapat dipercaya secara mutlak. Penganut idealisme dan realisme lebih menganut pendirian di tengah, artinya mereka berpandangan bahwa ukuran yang mereka punyai, tentang kebenaran itu, meskipun tidak selalu merupakan ukuran terakhir dan penutup, namun ukuran tersebut memberikan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai kemungkinan benar atau sesatnya suatu proposisi. Untuk memberikan pemahaman mengenai kriteria atau ukutan kebenaran, di bawah ini diuraikan 3 teori kebenaran. Teori kebenaran koherensi. Paham ini menyatakan suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran tradisional yang dibangun oleh para pemikir rasionalis, seperti Leibniz, Spinoza, Hegel, dan Berkeley. Teori ini mendasarkan diri pada kriteria tentang konsistensi suatu argumentasi. Jika dalam alur berpikir secara jelas terlihat konsistensi suatu argumentasi, maka kesimpulan yang ditarik adalah benar. Sebaliknya, jika ternyata argumentasinya tidak konsisten, maka kesimpulan yang ditarik adalah salah. Suatu kebenaran koherensi yang ingin ditegakkan dalam ilmu hukum adalah memiliki argumentasi yang bersifat konsisten atau bersifat koheren untuk disebut benar. Karena itu, alur pemikiran masing-masing bersifat konsisten, seluruhnya harus terpadu secara utuh koheren, baik ditinjau dari lingkup argumentasi, maupun dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan hukum yang sudah ada sebelumnya yang telah dianggap benar. Landasan koherensi inilah yang dipakai sebagai dasar kegiatan keilmuan hukum untuk menyusun pengetahuan yang bersifat sistematis dan konsisten. Singkatnya, dalam teori kebenaran koherensi, putusan dikatakan benar jika diturunkan dengan cara yang tepat dari titik tolak sistem putusan atau sistem preposisi. Maka kebenaran dalam teori ini adalah sama dengan kepastian, Zekerheit. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang dianggap benar. Bila kita menganggap bahwa semua manusia pasti akan mati, adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa si Polan adalah manusia dan si Polan pasti akan mati, adalah benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan pertama. Teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi merupakan teori kebenaran yang paling tua, seperti dikemukakan Horney dalam bukunya Studies in Philosophy, The Correspondence Theory as an Old One. Pada awalnya, teori kebenaran korespondensi didasarkan pada teori pengetahuan yang dikembangkan Aristoteles, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal subjek.
Kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian, korespondens, antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan apa yang sungguh-sungguh merupakan halnya atau apa yang merupakan fakta-faktanya. Bagi penganut teori kebenaran korespondensi, kriteria kebenaran didasarkan pada kesesuaian antara materi yang dikandung oleh suatu pernyataan dengan objek yang menjadi tujuan pernyataan tersebut. Kedua teori tentang kebenaran tersebut, yaitu teori koherensi maupun teori korespondensi, dipergunakan dalam cara berpikir ilmiah. Penalaran teoritis yang berdasarkan logika deduktif jelas mempergunakan paham koherensi, sedangkan proses pembuktian secara empiris dalam bentuk pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu mempergunakan paham korespondensi. Teori kebenaran pragmatis. Istilah pragmatisme sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, pragma, yang berarti tindakan. Karena itu pragmatisme secara harfiah berarti filsafat atau aliran pemikiran tentang tindakan. Pada awal perkembangannya, pragmatisme lebih merupakan suatu usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat dapat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia. Menurut prinsip dan metode pragmatisme, untuk mengetahui kebenaran suatu idea atau keyakinan harus diteliti konsekuensi praktik atau buah hasil tindakan yang merupakan wujud idea atau keyakinan tersebut apakah berfungsi dan memberikan manfaat atau tidak. Tolok ukurnya adalah didasarkan pada kegunaan, efisiensi, dan kepuasan yang dialami. Dalam perjalanan selanjutnya, pragmatisme menampilkan diri sebagai sebuah pandangan filsafat kontemporer, karena paham ini baru dikembangkan pada akhir abad 19 dan awal abad 20 oleh tiga filsuf Amerika, yakni C.S. Peirce, William James, dan John Dewey. Pada dasarnya teori kebenaran pragmatis yang disandarkan pada pemikiran filsuf-filsuf Amerika tersebut merupakan teori kebenaran yang mendasarkan pada kriteria, berfungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu tertentu. Bila suatu pengetahuan ilmiah bersifat fungsional dalam kurun waktu tertentu dan mencerminkan peradaban manusia waktu itu, maka secara relatif pengetahuan itu adalah benar. Sekiranya dalam waktu yang berlainan muncul teori lain yang lebih fungsional, maka pernyataan kebenaran itu dialihkan kepada teori yang lebih fungsional. Mengingat dalam ilmu pengetahuan, nilai kegunaan pengetahuan didasarkan pada preferensi teori yang satu dibandingkan dengan teori lain. Secara pragmatis, dunia keilmuan memberikan preferensi kepada teori yang bersifat umum, universal, dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Dalam teori kebenaran pragmatis, putusan atau preposisi benar jika putusan atau preposisi itu memenuhi fungsinya. Singkatnya, benar adalah apa yang berfungsi atau bekerja. War is war work. William James, salah seorang pelopor pragmatisme, menyimpulkan dengan what is good in the way of belief. Teori kebenaran pragmatisme inilah salah satu yang ingin ditegakkan dalam ilmu hukum normatif. Jika suatu aturan perundangan tidak berfungsi, maka harus diteliti apa penyebabnya. Mungkin ada penormaan yang kabur sehingga aturan tersebut tidak dapat ditegakkan. Mungkin juga ada konflik norma yang bertentangan dengan aturan norma lebih tinggi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, dan sebagainya. Jika ini terjadi, maka aturan hukum tersebut harus diamandemen atau diganti agar dapat berfungsi seperti yang dikehendaki. Ilmu tidak saja mengandalkan pikiran dalam menyusun pengetahuan yang bersifat rasional, konsisten dan sistematis berdasarkan kriteria koherensi, tetapi juga sekaligus menguji apakah pernyataan yang dihasilkan proses berpikir tersebut sesuai dengan kenyataan sebenarnya berdasarkan kriteria kebenaran korespondensi. Jelasnya pengetahuan ilmiah yang ingin dicari bukan sebatas pengetahuan yang bersifat rasional, konsisten, sistematis, melainkan juga telah teruji kebenarannya dan yang secara pragmatis membuktikan dirinya dapat berfungsi. Sifat-sifat inilah yang membentuk ilmu menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan, yang memungkinkan ilmu pengetahuan itu menempati tempat terhormat dalam deretan pengetahuan dewasa ini. Proses pencarian kebenaran. Menurut Muhammad Burhan ada dua cara untuk mendapatkan kebenaran, yakni melalui cara-cara non-ilmiah, unscientific, dan penelitian ilmiah, scientific research. Penemuan kebenaran secara non-ilmiah. Sebelum orang menggunakan pendekatan scientific research, pendekatan unscientific sudah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Pada pendekatan unscientific, biasanya orang memulai bekerja menjawab dorongan ingin tahu dan mencari kebenaran, melalui secara kebetulan, trial and error, otoritas seseorang. Penemuan secara kebetulan. Manusia pada awalnya selalu kebingungan untuk memecahkan persoalan hidupnya dan alam sekitarnya. Orang tidak tahu harus berbuat apa terhadap dorongan ingin tahunya untuk mengungkapkan misteri kehidupan di sekitarnya. Karena tingkat pengetahuan manusia amat rendah pada waktu itu, maka manusia cenderung pasif terhadap dorongan tersebut. Akibatnya semua pengetahuan,
kebenaran, diperoleh secara kebetulan. Contoh yang menarik dari penemuan secara kebetulan, adalah penemuan obat malaria yang dapat menyelamatkan umat manusia dari bahaya penyakit tersebut. Mulanya orang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap wabah malaria di mana-mana. Namun, setelah seorang Indian yang menderita demam dengan panas yang amat tinggi, secara tidak sengaja jatuh dalam sebuah sungai kecil yang airnya telah berwarna hitam. Tanpa disengaja Indian itu terminum air sungai tersebut. Setelah kejadian ini, berangsur-angsur orang Indian yang menderita malaria itu sembuh. Ternyata diketahui, bahwa air sungai yang berwarna hitam itu disebabkan karena sebatang pohon kina yang tumbang di sungai itu. Dari kejadian ini, kemudian orang baru mengetahui bahwa pohon kina dapat dijadikan obat malaria. Penemuan secara mencoba-coba. Kelemahan penemuan secara kebetulan, membuat banyak orang mulai tidak percaya bahwa perubahan yang lebih cepat dapat dihasilkan dari penemuan secara kebetulan. Perkembangan masyarakat yang terasa cepat menyebabkan manusia harus aktif mencari kebenaran, kendati sarana pengetahuan untuk mencapainya masih sangat tidak memadai. Namun untuk memotong lingkaran ini, masyarakat harus memulai sesuatu dengan cara mencoba-coba, trial and error, walau tanpa kepastian. Suatu usaha trial and error tidak diawali dengan sebuah harapan, walaupun tetap memiliki tujuan yang tak menentu. Bahkan tidak jarang orang memulai usaha ini dengan harapan yang hampa. Namun demikian, tanpa putus asa seseorang mulai mencoba dan terus mencoba, sampai pada suatu titik tertentu yang mungkin akan menghasilkan kejutan dari suatu proses coba-coba itu, dan kemudian memberikan harapan yang lebih banyak terhadap orang untuk meneruskan usaha tersebut. Suatu contoh dari proses trial and error ini adalah yang pernah dilakukan oleh Robert Koch, dalam mengasah kaca dengan maksud mencoba-coba apa yang akan terjadi pada hasil asahan kacanya itu. Koch terus mengasah kaca tersebut. Akhirnya kaca tersebut berbentuk lensa yang mampu memperbesar benda-benda yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Kemudian ternyata lensa tersebut telah mendasari pembuatan mikroskop. Jadi, untuk mencapai suatu pengetahuan atau kebenaran tertentu, seseorang harus melalui berbagai usaha sampai pada akhirnya ia menemukan suatu permulaan dari kejelasan atau dia frustasi lalu meninggalkan pekerjaan itu. Trial and error memang terlalu banyak menghabiskan waktu, terlalu banyak mereka-reka, membuat spekulasi dalam ketidakpastian, sehingga orang menjadi tidak serius untuk memulai atau meneruskan proses yang oleh mereka tidak terjamin hasilnya. Karenanya, trial and error tidak dipandang sebagai cara yang memiliki bobot ilmiah yang memadai atau bahkan nihil sama sekali. Namun demikian, beberapa kalangan amat meminati trial and error, karena mereka memiliki waktu dan dana yang cukup kemudian mendambakan kejutan bagi dirinya dan orang lain. Penemuan melalui otoritas. Pendekatan otoritas hanya cocok untuk menemukan kebenaran dogmatis bagi kepentingan tertentu, seperti dalam kehidupan beragama, upaya-upaya penyembuhan penyakit dan bentuk-bentuk kepatuhan lainnya dalam sistem kekerabatan dan monarki. Agama merupakan pengetahuan yang meliputi baik kehidupan sekarang yang terjangkau pengalaman maupun masalah-masalah yang bersifat transendental seperti latar belakang penciptaan manusia dan hari kemudian di akhirat nanti. Pengetahuan ini didasarkan kepada kepercayaan akan hal-hal yang gaib. Penemuan kebenaran secara ilmiah. Menurut Burhan Bungin ada dua macam proses yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, yaitu berpikir kritis rasional dan penelitian ilmiah, scientific research. Cara-cara berpikir kritis rasional, yang melahirkan proses penelitian ilmiah, merupakan cara-cara perburuan kebenaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Terdapat perbedaan prosedur dan proses antara kritis rasional dan penelitian ilmiah, yakni berbeda bobot keilmiahan masing-masing, sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Berpikir kritis rasional. Berpikir sebagai salah satu aktivitas batiniah manusia, merupakan proses kegiatan, menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, menggunakan objek berpikir dan menghubungkannya dengan objek lainnya, membuat tesa dan mengkajinya dengan antitesa, kemudian menghasilkan tesis, maka proses ini dinamakan proses berpikir kritis rasional. Ada dua jalan yang dapat ditempuh dalam menggunakan cara berpikir rasional untuk menemukan kebenaran atau pengetahuan, yakni berpikir analitis dan berpikir sintesis. Berpikir analitis dinamakan pula berpikir deduktif karena orang membangun pola pikir dengan cara bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, dari pengetahuan, teori-teori, hukum-hukum, dalil-dalil, kemudian membentuk proposisi-proposisi dalam silogisme tertentu. Oleh karena itu, perburuan-perburuan kebenaran dilakukan hanya dengan duduk-duduk di belakang meja, kemudian menemukan kebenaran itu, yakni kebenaran deduktif. Proposisi dalam bahasa Latin berarti statement yang menolak ataupun menerima, membenarkan suatu kondisi. Sedangkan silogisme adalah suatu argumen yang terdiri dari tiga buah proposisi.
Dua proposisi awal disebut premis mayor dan premis minor, sedangkan proposisi terakhir disebut konklusi atau simpulan. Konklusi dibentuk dari dua proposisi sebelumnya. Umumnya ada 4 silogisme yang digunakan dalam berpikir analitis. Masing-masing dapat dicontohkan sebagai berikut. Silogisme kategoris. Di sini premis mayor memiliki bobot kebenaran mutlak. Antara premis mayor dan premis minor dihubungkan dengan satu formulasi pengertian yang logis sehingga secara otomatis proposisi ketiga akan menerima formulasi itu sebagai suatu konsekuensi alternatif logis pula. Contoh sebagai berikut, semua manusia berkulit hitam memiliki kekuatan menahan panas matahari, premis mayor. Anton berkulit hitam, premis minor. Jadi, Anton memiliki kekuatan menahan panas matahari, konklusi. Silogisme bersyarat, kondisional, atau hipotesis. Di sini premis mayor memiliki dua alternatif sekaligus, yaitu alternatif salah atau alternatif benar. Tinggal sekarang dilihat, mana yang dominan dari kedua alternatif tersebut yang benar atau yang salah, yang mendominasi premis ini sehingga sebagai konsekuensi, konklusi amat tergantung pada kedua alternatif di atas. Seandainya premis mayor didominasi oleh kesalahan, maka konklusi pun akan salah, dan begitu pula sebaliknya. Contohnya sebagai berikut. Alkoholik cenderung melakukan berbagai aktivitas yang melanggar norma, premis mayor. Si Munir adalah alkoholik, premis minor. Jadi, si Munir cenderung melakukan aktivitas yang melanggar norma, konklusi. Silogisme pilihan atau alternatif. Sifat dan pengertian dari silogisme alternatif dan silogisme melerai hampir sama, kalau saja tidak dibatasi oleh tingkat pengetahuan yang terkandung dalam premis mayor. Premis mayor dalam silogisme alternatif adalah kombinasi dari mengetahui dan tidak mengetahui. Begitu pula seperti yang terkandung dalam premis mayor pada silogisme melerai. Akan tetapi, kemudian tingkat mengetahui yang ada dalam premis mayor pada silogisme melerai lebih tinggi dari tingkat mengetahui yang ada dalam premis mayor pada silogisme alternatif. Oleh karena itu, konklusi amat bergantung pada alat ukur apa yang digunakan oleh premis minor. Contohnya sebagai berikut. Saya harus menikah atau meneruskan kuliah, premis mayor. Munir meneruskan kuliah, premis minor. Jadi, Munir tidak menikah, konklusi. Silogisme melerai atau disjungtif, contohnya sebagai berikut. Tak mungkin Bupati menyelewengkan dana bantuan banjir di kabupatennya, premis mayor. Munir seorang bupati, premis minor. Jadi, tak mungkin Munir akan menyelewengkan dana bantuan banjir di kabupatennya, konklusi. Berpikir sintesis. Bertolak belakang dengan jalan pikiran yang digunakan pada model berpikir deduktif. Berpikir sintetis berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus individual, atau pengetahuan yang bersifat khusus, menuju pada konklusi-konklusi yang umum. Oleh karena itu, berpikir sintetik juga disamakan dengan berpikir induktif. Di bawah ini diuraikan 3 jenis induksi, yaitu induksi komplit, induksi tidak komplit, dan induksi sistem Bacon. Induksi komplit. Dalam berpikir induksi komplit, semua unsur dalam cakupan analisis mendapat kesempatan untuk diobservasi dan dianalisis. Konklusi yang diperoleh dari berpikir induksi komplit akan menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Cara seperti ini hanya dapat efektif dan efisien kalau digunakan untuk memecahkan permasalahan kecil, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh populasi yang terbatas. Karena dengan kecilnya populasi, orang akan mampu mengecek satu persatu objek berpikir mereka dengan baik. Sedangkan pada populasi yang besar, mungkin cara semacam ini perlu dipertimbangkan kembali penggunaannya. Suatu contoh, kalau kita meneliti kebenaran pada populasi satu kelas, mungkin tidak mengalami persoalan dengan cara ini. Akan tetapi jika kita meneliti kebenaran pada populasi kota tertentu, dengan cara seperti ini akan banyak mengalami persoalan, terutama masalah waktu dan biaya. Kesulitan ini akan meningkat apabila yang diteliti itu tidak satu kebenaran tetapi beberapa kebenaran dengan sifat dan klasifikasi yang berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan kesulitan di atas, maka dalam menggunakan cara berpikir induksi komplit ini perlu dipertimbangkan seberapa luas cakupan analisis seseorang. Bagaimana kompleksitas masalah yang dipertanyakan, bagaimana kredibilitas orang yang melakukan analisis, seberapa besar dana untuk mendukung aktivitas ini, serta apakah waktu yang tersedia untuk bekerja semacam ini cukup memadai. Kalau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas barulah dapat memutuskan digunakan atau tidaknya induksi model ini. Induksi tidak komplit. Kalau pada induksi komplit semua unsur dalam cakupan analisis mendapat kesempatan untuk diobservasi dan dianalisis, tetapi pada induksi tidak komplit cakupan analisis tidak seluruhnya diobservasi, dan sebagainya. Bekerja menggunakan sampel, yaitu bagian cakupan tertentu yang representatif yang digunakan sebagai objek analisis.
Walaupun hanya sebagian kecil saja yang dijadikan cakupan analisis, namun konklusi induksi tidak komplit diperlakukan untuk keseluruhan populasi. Hal tersebut karena dalam persoalan besar kecil objek yang diobservasi dan diwawancarai digunakan hukum probabilitas, hukum kemungkinan, yaitu bagian tertentu dari sebuah populasi yang dipandang representatif, memiliki kemungkinan kuat untuk diperlakukan sama bagi keseluruhan populasi. Oleh karena itu, berpikir dengan cara induksi tidak komplit tak perlu menghasilkan konklusi-konklusi yang mutlak kebenarannya. Ini berarti konklusi-konklusi tersebut mengandung nilai kesalahan tertentu. Walaupun demikian nilai kesalahan yang ada dapat ditekan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Bahkan tingkat kesalahan itu dapat menjadi nihil, asalkan dapat mengenal dengan pasti akan sifat-sifat cakupan. Induksi sistem Bacon. Induksi sistem Bacon ini dianjurkan oleh Francis Bacon, seorang tokoh empirisme terkemuka, yang secara terang-terangan menolak jalan pikiran deduktif. Bacon menganjurkan agar semua orang yang menginginkan kebenaran harus mengobservasi sendiri variabel-variabel yang dijadikan alat ukur kebenaran yang diinginkan. Untuk mencapai kebenaran, Bacon mengukur variabel-variabel dengan 3 macam tabulasi, pencatatan, seperti yang dicontohkan sebagai berikut. Tabulasi ciri-ciri positif, yaitu variabel X selalu berubah saat berada dalam kondisi Y. Tabulasi ciri-ciri negatif, yaitu variabel X tak berubah kendati berada dalam kondisi Y. Tabulasi variabel kondisi, yaitu apakah variabel X berubah apabila berada pada kondisi yang berubah-ubah. Perlu disadari bahwa induksi Bacon ini amat teliti dan tidak hanya bermaksud mencari hubungan simetris dari dua variabel, tetapi juga untuk mencari hubungan kausalitas maupun hubungan asimetris antara satu atau lebih variabel. Dengan tabulasi di atas, barulah dapat diketahui bagaimana hubungan variabel satu dengan lainnya, ciri, sifat dan hal-hal apakah yang kemudian berubah dari hubungan-hubungan tersebut. Kalau hal ini sudah diketahui barulah kita dapat menarik konklusi tertentu sesuai tujuan semula. Penelitian ilmiah. Sejarah umat manusia untuk menemukan kebenaran berkembang dari waktu ke waktu ke arah suatu cara penemuan yang lebih baik, dalam arti bahwa cara-cara baru itu memiliki kredibilitas yang lebih baik dari cara-cara sebelumnya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap cara-cara unsaintifik menyebabkan masyarakat menggunakan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Tapi kedua cara ini juga tidak memuaskan banyak orang karena sifat kedua cara itu di dalam menyikapi kebenaran masing-masing. Selanjutnya orang memadukan cara berpikir deduktif dengan cara berpikir induktif, kemudian melahirkan cara berpikir yang disebut reflective thinking, yaitu berpikir refleksi. Cara berpikir semacam ini mengambil ruang di antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Proses berpikir refleksi ini pernah diperkenalkan oleh John Dewey melalui langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. The felt need, yaitu adanya suatu kebutuhan. Seseorang merasakan adanya sesuatu kebutuhan yang menggoda perasaannya sehingga dia berusaha mengungkapkan kebutuhan tersebut. 2. The problem, yaitu menetapkan masalah. Kebutuhan yang dirasakan pada tahap the felt need di atas selanjutnya diteruskan dengan merumuskan, menempatkan, dan membatasi permasalahan atau kebutuhan tersebut, yaitu apa sebenarnya yang sedang dialaminya, bagaimana bentuknya, serta bagaimana pemecahannya. 3. The hypothesis, yaitu menyusun hipotesis. Pengalaman-pengalaman seseorang berguna untuk mencoba melakukan pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Paling tidak percobaan untuk memecahkan masalah mulai dilakukan sesuai dengan pengalaman yang relevan. Namun pada tahap ini kemampuan seseorang hanya sampai pada jawaban sementara terhadap pemecahan masalah tersebut. Karena itu ia hanya mampu berteori dan berhipotesis. 4. Collection of data as evidence, yaitu merekam data untuk pembuktian. Tak cukup memecahkan masalah hanya dengan pengalaman atau dengan cara berteori, menggunakan teori-teori, hukum-hukum yang ada. Permasalahan manusia dari waktu ke waktu telah berkembang dari yang sederhana menjadi yang sangat kompleks, gejala maupun penyebabnya. Karena itu pendekatan hipotesis dianggap tidak memadai, rasionalitas jawaban pada hipotesis mulai dipertanyakan, masyarakat kemudian tidak puas dengan pengalaman-pengalaman orang lain, juga tidak puas dengan hukum-hukum dan teori-teori yang juga dibuat orang sebelumnya. Salah satu alternatif adalah membuktikan sendiri hipotesis yang dibuatnya itu. Ini berarti orang harus merekam data di lapangan dan mengujinya sendiri. Karenanya orang membutuhkan informasi dan berbagai data untuk kebutuhan tersebut, kemudian data-data ini dihubung-hubungkan satu dengan lainnya untuk menemukan keterkaitan satu sama lain. Kegiatan ini disebut dengan analisis. Kegiatan analisis tersebut dilengkapi dengan kesimpulan yang mendukung atau menolak hipotesis yang dirumuskan tadi. 5. Concluding belief, yaitu membuat kesimpulan yang diyakini kebenarannya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya,
maka dibuatlah sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan itu diyakini mengandung kebenaran. 6. General value of the conclusion, yaitu memformulasikan kesimpulan secara umum. Konstruksi dan isi kesimpulan pengujian hipotesis di atas, tidak saja berwujud teori, konsep, dan metode yang hanya berlaku pada kasus tertentu, maksudnya kasus yang telah diuji hipotesisnya, tetapi juga kesimpulannya dapat berlaku umum terhadap kasus yang lain di tempat lain dengan kemiripan-kemiripan tertentu dengan kasus yang telah dibuktikan tersebut untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Proses maupun hasil berpikir refleksi di atas, kemudian menjadi populer pada berbagai proses ilmiah atau proses ilmu pengetahuan, secara jelas telah diuraikan pada pembicaraan sebelumnya. Kemudian, tahapan-tahapan dalam berpikir refleksi ini dipatuhi secara keras dan menjadi persyaratan dalam menentukan bobot ilmiah dari proses tersebut. Apabila salah satu dari langkah-langkah itu dilupakan atau sengaja diabaikan, maka sebesar itu pula nilai ilmiah telah dilupakan dalam proses berpikir ini. Demikianlah materi topik pertama tutorial kuliah metode penelitian hukum. Global tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.